Shalom saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi kami semuanya Tuhan, baik yang mengkhotbahkan maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Saudara-saudara yang kekasih, berkaitan dengan banyaknya pertanyaan dari jemaat tentang vaksin corona dan hubungannya dengan microchip antikris 666, maka hari ini saya akan berkhotbah tentang hal ini. Judul khotbah saya pada hari ini adalah vaksin corona berisi microchip antikris 666. Ada tanda tanya. Mari kita mulai saudara-saudara. Pada tanggal 27 Januari yang lalu, Presiden Jokowi telah menerima suntikan vaksin Sinovac untuk dosisnya yang kedua. 2 minggu sebelumnya, Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin Sinovac untuk dosis yang pertama. Dan Jokowi menjadi orang pertama di Republik ini yang menerima suntikan vaksin corona. Kenapa harus Jokowi orang pertama yang menerima suntikan vaksin corona? Menurut saya ini bisa memberikan keyakinan yang kuat kepada kita rakyat Indonesia bahwa presiden saja berani untuk disuntik vaksin. Itu berarti vaksin corona aman buat seluruh kita rakyat Indonesia. Puji Tuhan. Lalu kapan kita ini rakyat Indonesia menerima suntikan vaksin corona? Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa penduduk Indonesia akan menerima vaksin Sinovac itu akan dimulai pada akhir April ini. Itu berarti masih beberapa bulan ke depan. Nah, saudara-saudara, tentunya ini sebuah berita gembira buat kita semuanya. Ini adalah sebuah harapan di tengah-tengah peperangan kita melawan pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini. Ini sebuah harapan yang baru buat kita. Tapi sayangnya ada sekelompok orang Kristen yang masih ragu-ragu bahkan menolak untuk disuntik vaksin corona. Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada orang Kristen yang menolak vaksin corona? Menurut saya ada 3 alasannya. Kenapa ada orang Kristen yang masih menolak disuntik vaksin corona? Alasan yang pertama, karena beredarnya kabar tentang teori konspirasi tentang Bill Gates. Bagaimanakah teori konspirasi tentang Bill Gates? Nah, menurut teori konspirasi ini, bahwa Bill Gates lah yang menciptakan virus corona dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga menurut teori konspirasi ini, Bill Gates merencanakan untuk bisa menguasai dunia. Karena katanya bahwa dia nanti akan memasukkan microchip di dalam vaksin corona itu, sehingga melalui microchip ini dia bisa mengontrol penduduk yang telah menerima vaksin corona ini. Saudara-saudara, ini adalah berita yang beredar, teori konspirasinya seperti itu. Nah, tentu saja Bill Gates membantah hal ini. Bill Gates berkata bahwa teori konspirasi tentang dirinya ini ada hal yang jahat dan bodoh. Tapi walaupun Bill Gates sudah membantah, teori konspirasi ini sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia. Dan banyak orang yang percaya kepada teori konspirasi ini. Menurut survei Yahoo News, bahwa ada 23% orang dewasa Amerika yang percaya pada teori konspirasi ini. Dan bukan hanya di Amerika, di Indonesia juga banyak yang percaya, termasuk orang Kristen. Banyak juga yang percaya pada teori konspirasi Bill Gates ini. Padahal sudah dibantah oleh Bill Gates. Alasan yang kedua, kenapa masih ada orang Kristen yang menolak vaksin corona? Karena mereka terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku mendapat pesan Tuhan. Memang ada beberapa orang
yang kemudian mengaku mereka itu mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan bicara kepada mereka bahwa jangan disuntik vaksin corona, karena di dalam vaksin corona itu berisi microchip antikris 666. Saudara-saudaraku, untuk orang-orang yang mengaku mendapat suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, Tuhan bicara kepada dia, maka kita ini harus benar-benar super hati-hati untuk bisa menerima pesan itu, untuk bisa menyaring pesan itu. Betul-betul enggak itu adalah pesan dari Tuhan? Jangan-jangan itu adalah pesan dari dirinya sendiri. Benar enggak itu suara Tuhan? Jangan-jangan itu adalah suara hatinya sendiri. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ujilah roh-roh itu. Banyak nabi-nabi palsu yang sudah muncul dan pergi ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia, sehingga mereka mampir ke Jakarta. Nabi-nabi palsu ini yang ngaku-ngaku mendengar suara Tuhan. Makanya saudaraku, sekali lagi, ketika ada orang yang berkata Tuhan bicara kepada dia, maka kita ini harus benar-benar ekstra hati-hati. Jangan sampai kita telan mentah-mentah dan menerima mentah-mentah pesan itu. Kita harus benar-benar menyaringnya dengan firman Tuhan. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa ini bukan pesan Tuhan. Kalau ada orang yang berkata Tuhan bicara kepada dia bahwa di dalam vaksin corona itu berisi microchip 666, saya pastikan ini bukan dari Tuhan. Kenapa demikian? Nanti saya akan menjelaskan alasan-alasannya kenapa saya punya keyakinan yang kuat seperti itu. Nah, alasan yang ketiga, kenapa sampai ada orang Kristen yang masih menolak vaksin corona? Karena mereka terpengaruh oleh khotbah pendeta yang mengkhotbahkan bahwa vaksin corona diisi dengan microchip antikris 666. Jadi memang ada pendeta-pendeta yang percaya, dan pendeta ini bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai-bagai negara di dunia ini. Mereka sangat percaya bahwa vaksin corona itu nanti akan diisi oleh microchip antikris 66. Dan mereka bukan hanya percaya, tetapi mereka juga mengkhotbahkannya. Itulah sebabnya ada jemaat yang kemudian terpengaruh dengan khotbah mereka. Dan akhirnya jemaat ini di dalam ketulusan mereka mencari kebenaran firman Tuhan, mereka akhirnya kemudian percaya kepada hal ini dan akhirnya mereka menolak untuk divaksin corona. Sayang sekali. Pertanyaannya adalah kenapa sampai ada pendeta yang begitu percaya dan kemudian mengkhotbahkan bahwa vaksin corona itu berisi microchip antikris 666. Menurut saya, karena mereka berbeda penafsirannya terhadap angka 666 yang terdapat dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Nah, saudara-saudara, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka ayat Alkitab itu kita bisa maknai, kita bisa mengerti dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengertinya, memahaminya sebagai simbolik, secara simbolik atau figuratif, yaitu artinya bahwa ayat itu melambangkan sesuatu atau lambang dari sesuatu. Yang kedua, kita bisa memaknainya atau menafsirkannya atau mengartikannya secara hurufiah atau literal. Artinya ayat itu kita artikan seperti apa yang tertulis. Demikianlah arti ayat itu. Contohnya saudaraku ya, saya kasih contoh Kejadian pasal 3 ayat 1. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ular di dalam ayat ini kita bisa maknai, kita bisa tafsirkan, kita bisa artikan secara simbolik, juga bisa secara hurufiah. Kalau secara simbolik artinya ular itu menjadi lambang daripada sesuatu. Dan apakah lambang ular di sini? Lambang ular di dalam ayat ini adalah setan. Jadi setanlah yang datang kepada Hawa lalu menggoda Hawa untuk makan buah terlarang itu. Tapi ular di dalam ayat ini juga bisa kita maknai secara hurufiah, yaitu benar-benar binatang ular. Nah, kalau kita maknai, kita artikan bahwa benar-benar ular seperti binatang ular biasa yang datang kepada Hawa lalu berbicara kepada Hawa, maka tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, apakah betul ular itu, binatang ular itu adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang yang lain? Bukankah menurut cerita perbinatangan, pelanduk adalah binatang yang paling cerdik, bukan ular? Dan kalau benar-benar binatang ular yang datang berbicara kepada Hawa, kan aneh. Kan belum pernah ada binatang yang bisa berbicara, kecuali dalam cerita dongeng. Atau kecuali kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi saudaraku, dengan kata lain, Kejadian pasal 3 ini harusnya kita maknai secara simbolik. Bahwa ular dalam ayat ini punya makna simbolik. Demikian juga angka 666 di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 itu bisa dimaknai secara simbolik dan bisa juga dimaknai secara hurufiah. Nah, menurut Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 ayat ini berkata demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi menurut ayat ini, 666 itu adalah tanda dari antikris. Atau nama dari antikris. Atau bilangan antikris. Itu tanda 666. Lalu bagaimana kita mengartikan 666 ini? Nah, sekali lagi saudaraku, kita bisa mengartikannya secara simbolik dan kita bisa mengartikannya secara hurufiah. Penafsiran 66 secara simbolik artinya angka 6 itu mewakili sebuah lambang tertentu. Dan menurut para penafsir, angka 6 itu adalah melambangkan angka manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Angka 6 itu adalah angka manusia. Angka 7 itu adalah angkanya Tuhan. 7 itu angka sempurna. 6 tidak pernah bisa mencapai 7, artinya 6 tidak pernah bisa mencapai sempurna. Jadi 6 juga itu melambangkan kurang sempurna atau cacat. Nah, lalu 666 apa artinya? Apa lambangnya? Saudara, Alkitab ketika mengulangi sesuatu 3 kali, itu berarti dia ingin menegaskan tentang sesuatu itu. Contohnya, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Dan sebanyak 3 kali pula Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Pertanyaannya adalah, kenapa harus 3 kali? Karena Tuhan Yesus mau menegaskan kepada Petrus, sungguh-sungguh enggak kamu mengasihi aku? Sehingga ketika Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," itu berarti dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Jadi 3 kali itu adalah sebuah tanda penegasan terhadap sesuatu. Nah, lambang 6 dibikin 3 kali, itu sebuah tanda penegasan.
Artinya bahwa manusia itu sungguh-sungguh tidak sempurna. Siapakah manusia itu? Itulah antikris. Sungguh-sungguh benar-benar dia tidak sempurna. Sungguh-sungguh benar-benar dia cacat. Cacat moralnya, cacat karakternya, cacat dalam segala hal. Bukan cacat fisiknya, lebih banyak pada cacat karakternya, cacat di dalam kebaikan, cacat di dalam keadilan. Itulah antikris 666. Nah, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16, Alkitab berkata, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Lalu apa artinya? Tanda 66 itu ditaruh di tangan atau ditaruh di dahi. Apakah ditato di tangan 666 atau ditato di dahinya 666? Jadi waktu antikris nanti berkuasa, semua pengikutnya ada tato 666, tato 66 baik di tangan maupun dahi. Saya percaya pengertiannya tidak letterleh seperti itu, tidak hurufiah seperti itu. Tapi ini adalah sebuah simbol. Apa maknanya? Secara simbolik, 666 ditaruh di dahi. Dahi itu, saudara-saudaraku, artinya di situ ada pikiran. Artinya bahwa nanti antikris itu yang selalu menjadi pusat pikiran, pusat pemikiran dari pengikutnya. Bahwa dia nanti akan selalu diidolakan, dituhankan, disembah. Itu maksudnya 66 ditaruh, dicap di dahi pengikutnya. Jadi antikris nanti akan menjadi Tuhan mereka yang selalu disembah oleh pengikutnya. 666 di tangan, tangan bicara tentang perbuatan, tindakan. Jadi ketika pengikut antikris dicap 666 di tangannya, itu berarti yang mereka lakukan, yang mereka buat setiap hari adalah perintah-perintah dari antikris. Yang mereka lakukan setiap hari hanya untuk menyenangkan antikris. Perbuatan mereka, tindakan mereka adalah atas perintah antikris untuk menyenangkan antikris. Dan kita tahu perintah antikris pasti selalu bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengajar kita untuk melakukan kebenaran, maka pasti yang dilakukan oleh pengikut antikris yang punya cap 666 itu adalah melakukan ketidakbenaran, melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan. Itu yang dilakukan oleh pengikut antikris. Nah, ini adalah, saudaraku, kita memaknai angka 66 secara simbolik. Lalu bagaimana kita memaknai, menafsirkan angka 66 secara hurufiah atau secara literal? Nah, saudara, ketika kita mulai memaknai angka 666 secara hurufiah, maka akan muncullah banyak spekulasi-spekulasi. Saya sebut sebagai tafsiran spekulasi. Dan sepanjang sejarah gereja, banyak sekali penafsir-penafsir yang menafsirkan 666 ini secara hurufiah. Mereka menafsirkan secara hurufiah dengan personifikasi. Apa maksudnya personifikasi? Artinya 666 itu dipersonkan terhadap sesuatu, dioknumkan terhadap seseorang. Dan oknum yang menjadi contoh dipersonkan oleh angka 666 ini misalnya adalah Kaisar Nero. Saudara-saudara, Kaisar Nero ini adalah kaisar yang memerintah kerajaan Romawi pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Dan dia menjadi kaisar yang sangat kejam sekali, sadis sekali. Saudara-saudaraku, Irenaeus ini adalah bapak gereja, uskup di Lugdunum Gallia. Irenaeus adalah orang yang pertama yang mengaitkan angka 666 antikris ini dengan Kaisar Nero. Kenapa demikian? Karena memang waktu itu Nero sangat kejam terhadap orang Kristen. Nero menganiaya orang Kristen dan penganiayaannya begitu luar biasa. Kalau kita membaca ceritanya bagaimana orang Kristen itu dijadikan sebagai obor hidup
dipancang di tiang lalu dibakar hidup-hidup. Orang Kristen dijadikan sebagai lawan dari singa-singa lapar di sebuah stadion. Orang Kristen itu diikat, ya tangan kakinya diikat dengan 4 ekor kuda. Lalu kemudian 4 ekor kuda itu disuruh berlari ke 4 penjuru angin sehingga tercerai-berai tubuhnya. Wah, seperti itu dahsyatnya. Nah, melihat kekejian seperti itu, maka Irenaeus menghubungkan Nero sebagai antikris. Pada abad ke-19 Masehi, James Austin Bastow menghubungkan Nero sebagai antikris. Dengan cara apa? Dengan cara mengalih-aksarakan nama Nero ke dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian nama Nero dalam bahasa Ibrani itu, setiap kata Ibraninya itu dicari nilai numeriknya, lalu dijumlahkan. Dan ditemukan jumlahnya menjadi 666. Itulah sebabnya kemudian Bastow berkata bahwa Nero itu adalah antikris. Dan pemikiran Bastow ini kemudian diikuti oleh banyak penafsir yang lain. Tetapi pandangan ini kemudian terbantahkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa sesudah nanti antikris datang, maka Yesus akan datang kedua kalinya. Nah, kalau betul Nero itu adalah antikris, maka harusnya di abad pertama Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya. Tapi buktinya sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang juga, berarti Nero bukanlah antikris. Nah, tafsiran 66 secara hurufiah seperti ini tentunya akhirnya batal. Orang yang lain yang sering kali juga ditafsirkan sebagai kaisar, sebagai antikris adalah Barack Obama. Barack Obama ini adalah Presiden Amerika yang ke-44. Dan dia menjadi orang Afrika-Amerika, keturunan Afrika-Amerika pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Kenapa Barack Obama dihubungkan dengan antikris? Karena pada masa pemerintahannya, Obama ini mengeluarkan sebuah kebijakan tentang kesehatan dan jaminan sosial yang namanya Obamacare. Dan waktu itu beredar gosip, beredar hoak bahwa Obamacare ini mewajibkan semua penduduk Amerika untuk diimplan microchip RFID, Radio Frequency Identification Device. Nah, saudara-saudaraku, ini beredar luas di seluruh Amerika, bahkan ke seluruh dunia. Padahal sebenarnya ini adalah berita hoak. Saudara, Obamacare.net, ini merupakan situs resmi dari Obamacare, telah mengeluarkan bantahan bahwa itu adalah hoak, tidak benar. Tapi tetap saja berita ini sudah tersebar. Memang kadang-kala ada orang lebih percaya pada berita hoak daripada berita berdasarkan fakta dan data. Memang kita sedang hidup pada sebuah zaman yang aneh sekali pada zaman ini. Nah, tetapi saudaraku, berita sudah terlanjur tersebar. Itulah sebabnya kemudian Obama dikait-kaitkan dengan antikris. Tapi kembali, fakta membuktikan hari ini Obama sudah tidak jadi presiden Amerika. Dia jadi rakyat Amerika biasa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Dan Obama tidak pernah menjadi antikris. Berarti saudaraku, tafsiran 666 secara hurufiah yang menghubungkan bahwa antikris itu adalah Obama juga batal. Nah, angka 66 juga suka dihubungkan sebagai sebuah sistem atau alat elektronik yang nanti akan dipakai oleh antikris. Ketika komputer pertama kali diperkenalkan tahun 1944 oleh Profesor Howard Hykem, waktu itu saudaraku, komputer tidak seperti sekarang. Waktu itu bentuknya masih sangat besar. Kenapa? Karena komputer waktu itu dibuat dari tabung vakum. Dan komputer generasi pertama itu kenapa bentuknya bisa begitu besar seperti foto yang ada saudara lihat. Itu karena terdiri dari 18.000 tabung vakum dan beratnya itu sebesar 30 ton. Ukurannya itu 1.800 kaki, kurang lebih 600 meter. Jadi sangat besar. Nah, ke depan pada masa-masa kemudian sampai hari ini kita lihat komputer sudah lebih mungil, hanya sekitar 20-30 cm. Ini karena perkembangan zaman.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, kenapa sampai komputer dihubungkan, dikaitkan sebagai alat yang nanti akan dipakai oleh antikris? Karena mereka mencocokkan kata komputer itu. Mereka menghitung nilai numeriknya. C itu dalam abjad, itu urutannya 3. O itu 15. M itu 13. Demikian seterusnya. Lalu masing-masing dikali dengan 6. Dijumlahkan menjadi 6, 6, 6. Karena perhitungannya seperti itu, hanya mereka kemudian menuduh, mencurigai komputer ini adalah alatnya antikris. Saudara, pada waktu itu orang banyak berkata jangan pakai komputer, itu alat antikris. Tapi ternyata saudaraku, faktanya tidak seperti itu. Sudah puluhan tahun ternyata komputer tenang-tenang saja, baik-baik saja. Bahkan sekarang semua gereja pakai komputer. Nah, ternyata tafsiran ini juga batal, saudaraku. Lalu muncul barcode. Apa itu barcode? Barcode adalah sekumpulan kode yang berbentuk garis yang masing-masing ketebalannya berbeda, yang ternyata masing-masing mewakili karakter angka yang ada. Dan saudara, tahun 1970 barcode ini mulai diperkenalkan, digunakan secara komersil. Lalu 10 tahun kemudian ada seorang yang namanya Mary Stuart Ralphie, PhD, dia menulis sebuah buku judulnya 666 The New Money System. Di dalam bukunya itu dia menjelaskan bahwa barcode itu adalah alatnya antikris. Kenapa? Karena menurut dia itu di setiap barcode selalu ada angka 666 yang tersembunyi. Kalau diperhatikan itu barcode selalu diawali dengan 2 garis tipis. Di depan, di tengah juga 2 garis tipis, lalu di akhir dengan 2 garis tipis yang lebih panjang dari garis-garis yang lain. Dan itu nilainya 666. Nah, saudara-saudaraku, berdasarkan buku ini, orang-orang mulai menafsirkan dan menghubungkan barcode sebagai alat antikris. Tapi kita tahu ternyata sampai hari ini barcode baik-baik saja, saudara-saudaraku. Bahkan sudah dipakai oleh gereja-gereja. QR code yang dipakai banyak gereja sekarang termasuk gereja kita untuk apa? Transfer persembahan, itu juga adalah bagian daripada barcode. Itu salah satu jenis barcode. Itulah sebabnya saudaraku, saya juga punya keyakinan bahwa ternyata barcode juga itu batal. Bahwa dihubung-hubungkan dengan antikris itu tidak benar. Lalu muncullah microchip implan. Nah, saudaraku, karena perkembangan teknologi membuat orang kemudian menciptakan chip yang lebih kecil, tapi menampung daya yang lebih besar, bisa menyimpan data jutaan di sebuah chip yang kecil. Lalu kemudian muncullah microchip implan, bahwa chip itu bisa ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Saudara-saudara, dan ketika muncul hal seperti ini, orang kemudian menghubung-hubungkan lagi dengan antikris. Katanya di dalam microchip itu ada angka 666. Apalagi pada masa itu, saudaraku, ada beberapa negara yang kemudian mulai mengimplan chip kepada warganya. Di Amerika, di Inggris, di Swedia, di Taiwan, di Hong Kong. Sehingga berita ini mulai semakin menyeruak kemana-mana. Kecurigaan orang tentang kedatangan antikris sudah semakin dekat, semakin besar. Bahkan di Indonesia pernah terjadi hoax. Pada tanggal 27 sampai 30 Juli tahun 2017, ada hoax yang beredar bahwa di gedung IZI Serpong Gading itu sedang ada demonstrasi ya pemasangan chip ke dalam tubuh manusia. Wah, saudara-saudaraku, berita ini jadi heboh, Indonesia jadi heboh. Sehingga kemudian manajemen gedung IZI harus keluarkan pernyataan bahwa ini adalah berita hoax. Yang benar pada tanggal itu sedang ada Indonesia International Pet Expo atau sedang ada expo untuk hewan-hewan peliharaan secara internasional. Nah, rupa-rupanya saudaraku, ini ada miskomunikasi. Hoax sudah beredar. Tapi setelah diluruskan, diklarifikasi oleh manajemen IZI, akhirnya kemudian orang jadi mengerti. Nah, saya juga punya keyakinan yang sangat kuat bahwa microchip juga
tidak akan menjadi alat yang akan dipakai oleh antikris. Kenapa? Sebab menurut saya ke depan nanti akan lebih banyak lagi temuan-temuan manusia, alat-alat yang lebih canggih daripada microchip implan ini. Buktinya sekarang ini saja, saudaraku, untuk pembayaran orang telah menggunakan yang namanya face scanning. Ya, Jack Ma, ya, itu punya perusahaan sekarang pakai face scanning. Beberapa restoran, supermarket di China, mereka sudah menggunakan cara pembayaran seperti ini. Kalau saudara masuk ke restoran itu, saudara makan, sudah keluar, tidak perlu bayar pakai uang tunai, tidak perlu bayar pakai kartu kredit. Cukup saudara datang ke alatnya itu, lalu kemudian saudara kasih lihat mukamu, dan secara otomatis nanti biayanya berapa banyak yang saudara makan, itu langsung terdebit di rekening saudara. Jadi sudah secanggih itu, saudaraku. Nah, saya punya keyakinan ke depan nanti manusia akan menemukan teknologi yang lebih canggih lagi, yang lebih simple. Dan kalau memang betul antikris akan menggunakan teknologi, pasti dia tidak akan menggunakan microchip implan yang sudah ketinggalan zaman ini. Karena itulah saya sangat punya keyakinan bahwa di dalam vaksin corona itu tidak akan ada yang namanya dipasang microchip antikris 666. Bahkan pemerintah sendiri sudah membantahnya. Menteri BUMN Erick Thohir pastikan tak ada chip vaksin COVID-19. Kenapa Erick Thohir perlu mengklarifikasi? Saudara-saudara, karena waktu itu ada salah paham. Ada hoak yang beredar bahwa Erick Thohir mengatakan bahwa di dalam chip itu dipasang bahwa dalam vaksin itu nanti bisa dideteksi, identifikasi orang-orang yang memakai vaksin itu. Padahal ini sebuah, saudaraku, hoak yang beredar. Itulah sebabnya Erick Thohir kemudian mengklarifikasi. Bukan di dalam vaksinnya ada microchip, tapi hanya ada barcode di botol daripada vaksin itu atau di sampul daripada vaksin itu. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pendistribusian daripada vaksin itu. Jadi bukan tujuannya untuk mengetahui identitas daripada orang yang memakai vaksin itu. Jadi saudara-saudaraku, lagi pula secara logika kita harus bisa berpikir secara logis. Microchip itu kan benda elektronik, benda padat. Bagaimana caranya benda padat itu bisa dimasukkan ke dalam vaksin yang benda cair? Nggak akan bisa mungkin, saudara-saudaraku. Karena itu kalau ada orang yang berkata di dalam vaksin corona itu ada microchip, maka menurut saya orang ini terlalu terpengaruh dengan berita-berita hoak yang beredar selama ini. Jadi bolehkah orang Kristen, bolehkah saya, bolehkah saudara-saudaraku divaksin corona? Menurut saya sangat boleh. Bahkan saya menyarankan saudara-saudara, segeralah ketika waktunya sudah tiba, segeralah untuk divaksin corona. Kenapa? Karena vaksin corona itu akan melindungi kita dari COVID-19. Bukan hanya melindungi kita, tapi juga melindungi orang-orang yang kita cintai, yang ada di dekat kita. Melindungi anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, teman-teman kita, negara kita, bangsa kita ini. Kenapa? Sebab kalau kita sudah divaksin COVID-19, maka kita tidak akan menularkannya lagi kepada orang lain. Jadi saya mendorong setiap saudara-saudara untuk mengambil bagian di dalam suntikan vaksin corona ini. Sudah keluar imbauan pastoral dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia terkait vaksinasi ini. Dan di dalam imbauan pastoralnya ini, PGI menghimbau supaya semua gereja Indonesia memberikan dukungan vaksinasi yang sedang dilancarkan oleh pemerintah. Artinya apa? PGI mendukung vaksinasi COVID-19 ini. Bukan hanya PGI, tapi sinode gereja kita, sinode GBI, juga telah mengeluarkan sikap GBI terhadap vaksin COVID-19. Dijelaskan secara teologis. Intinya adalah bahwa GBI mendukung
dan menghimbau supaya gereja-gereja memberikan dukungan untuk vaksinasi COVID-19 yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saudaraku, para teolog gereja kita sudah mengizinkan kita untuk divaksin COVID-19. Kenapa kita masih ragu-ragu? Sekali lagi, saya mendorong saudara-saudara, jangan ragu-ragu, jangan takut. Ambillah bagian di dalam vaksin corona ini. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita ini bisa terhindar daripada COVID-19. Supaya kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ini. Kita berdoa biar Tuhan menolong kita. Vaksin 19 ini menurut saya ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada beberapa orang untuk bisa meneliti, meriset tentang COVID-19 dan akhirnya bisa menemukan vaksin. Ini perjuangan yang luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku, menurut saya ini juga bagian dari Tuhan untuk kita. Ini adalah anugerah dari Tuhan buat kita untuk bisa memenangkan peperangan kita melalui COVID-19. Kiranya Tuhan tolong kita, kiranya Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kita sedang hidup di zaman akhir. Mari, jangan takut dan gentar mendengar berita-berita yang menggemparkan. Saat ini terlalu banyak berita-berita hoax yang membuat banyak orang jadi gentar. Mari pandang kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Firman Tuhanlah jaminan bagi kita. Selalu berharap dan bergantung kepada Roh Kudus, supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini, supaya kita bisa memenangkan peperangan kita melawan COVID-19 ini, dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Jangan terlalu percaya kepada berita-berita hoax. Semua berita yang sudah dengar harus ada data dan faktanya. Jangan berdasarkan pada pandangan, opini sekelompok orang, tapi harus ada faktanya, datanya. Dan apakah berita itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kuatkan hatimu, saudaraku. Kuatkan hatimu. Kalau ada saudara-saudara yang hatinya sedang gentar, sedang takut, sedang khawatir dengan banyak-banyak mendengar berita-berita yang sedang beredar hari-hari ini, mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang
berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan, jamah setiap umat-Mu, mereka yang sedang takut dan cemas, khawatir dan gentar karena berita-berita hoak, tolonglah mereka. Roh Kudus, kuatkan hati mereka. Oh Tuhan, selamatkanlah kami dari COVID-19 ini. Oh, biar kami bisa menang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami yang nanti akan mengambil bagian di dalam suntikan vaksin corona. Biar kiranya Tuhan pakai vaksin corona itu untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberikan hikmat kepada penemu vaksin corona. Dan melalui jalan ini kami semuanya bisa, oh Tuhan, mendapatkan antibodi untuk bisa melawan virus corona. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka. Roh Kudus menuntun mereka, Roh Kudus menenangkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah perjamuan kudus ini. Berkatilah roti dan air anggur yang akan kami makan dan minum. Dan biar kami dapat berkat dari perjamuan kudus, kuasa perjamuan kudus turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari siapkanlah roti atau biskuit atau crackers di rumah saudara. Dan juga siapkanlah anggur, jus anggur atau jus buah yang lain. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita makan dan kita minum, saya mau bertanya kepada saudara, kalau saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Puji Tuhan. Dan bukan cawan anggur yang olehnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Puji Tuhan. Mari angkat roti, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Puji Tuhan. Mari angkat cawan anggur, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus mari kita minum. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Kau telah tebus hidupku
Kau tebus dosaku, Kau selamatkan diriku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, kami terima semua berkat perjamuan kudus, kesembuhan, pemulihan, pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hengki So yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan terus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Pendeta Hengki So lebih dahsyat lagi. Kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Silakan scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau di gadget saudara terkasih. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa untuk persembahan, untuk perpuluhan yang akan saudara berikan kepada Tuhan. Saya akan mendoakan biar kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, umat-Mu akan mentransfer persembahan mereka, juga akan mentransfer perpuluhan mereka. Hamba berdoa biar Tuhan memberkati persembahan mereka. Apa yang mereka tabur, mereka menuai dengan sukacita. Dan mereka yang membawa perpuluhan, juga Tuhan kiranya memberkati perpuluhan umat-Mu. Dan Tuhan menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, 12. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah, menghardik belang pelahap dari kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati bisnis mereka berlimpah-limpah, keluarga mereka diberkati berlimpah-limpah, pertumbuhan rohani mereka diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Selagi saudara memberi, kita saksikan beberapa pengumuman berikut ini.
Kami bersyukur kepada Bapak Ibu Gembala di mana tim PME mereka beribadah. Terima kasih ya Om dan Tante yang sudah membina jemaat. Mereka mau berkorban, terbeban akan pelayanan yang ada. Puji Tuhan, kami di tempat ini khususnya yang ada di Pulau Selat Panjang, masih jauh lagi dari Selat Panjang. Terima kasih tim penginjilan PME yang sudah memberkati pelayanan yang ada lewat semen dan juga keramik. Biarlah Tuhan Yesus kiranya yang membalas semua jerih lelahnya dalam masa seperti ini, masih bisa berkorban bagi kami di tempat ini. Kami sangat membutuhkannya dan kami sangat bersukacita menerimanya dan kami sangat terbantu. Doakan kami selalu supaya kami tetap kuat mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ini kami semua bersama dengan jemaat mengucapkan terima kasih PME. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah WBI hari Rabu tanggal 10 Februari akan dibawakan oleh Pastor Hengkiso. Ibadah ini diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Bidang doa mengadakan live Instagram setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 3 sore. Bila Anda yang ingin dikuatkan dan mempunyai permohonan doa, dapat chat secara live di Instagram GBI Eklesia. Shalom Jemaat Eklesia, kami berterima kasih kepada GB Eklesia yang sudah mengadakan seminar Startup Family. Kami sangat diberkati lewat seminar ini dan banyak hal yang kami dapatkan yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Intinya sih yang kami dapatkan adalah keluargaku adalah surgaku dalam Tuhan. Amin. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Eklesia Flash News kali ini. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap berharap sama Tuhan, banyak berdoa, dan sehati di dalam keluarga, bersama-sama menghadapi setiap masalah tantangan, pasti Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita membaca visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami, dan sekarang saudara-saudara, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Haleluya. Selamat hari Minggu.
Yesus.